Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang sehat, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Baitul Salam sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semoga mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Bambang Al-Fauzi, yang insyaallah akan menyampaikan dengan tema 7 kelompok yang dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita buka kajian subuh ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kami persilakan beliau tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anjala kitabahu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudara kami bertauhid jamaah subuh Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, yang kami hormati, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, segala pengurus masjid. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sungguhkan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sama maklum bahwa salah satu rukun iman yang kita imani yaitu percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu diceritakan yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat itu manusia bagaikan laron-laron yang berterbangan, sedangkan gunung-gunung seperti bulu yang diambur-amburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Dan saat itu yang namanya hidup mati. Istri lari dari suami, suami lari dari istrinya, dan setiap manusia sibuk mempertanggungjawabkan amal hidupnya sehari-hari. Ada 7 orang yang anteng, yang tenang. Kenapa? Karena sudah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disabdakan Nabi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun tuzilluhumullah fi dhillih. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan perlindungan Allah yauma la ilaha illa dhilluh, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sibuk, orang ketakutan, 7 kelompok tadi mah betul tenang baik, Pak. Anteng baik gitu. Siapa 7 kelompok itu? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan tanggung jawab dari tingkat RT sampai ke atas, dari ketua majelis taklim sampai di KM masjidnya, itu pemimpin. Sedangkan adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Yang namanya anak SMA
kalau sama nggak adil, Pak. Maka banyak juga pengurus-pengurus DKM masjid ya, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya yang diundang profesor dari Jakarta, khotib Jumat, dengan yang Jumat berikutnya anak murid profesor tersebut, honornya, kesejahteraannya sama, itu kan kagak adil namanya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau diangkat sebagai presiden setelah daripada Abu Bakar, ucapan yang pertama keluar dari lisannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Musibah. Sampai-sampai saking takutnya dalam amanah yang diembannya itu, setiap hari beliau berkeliling ibarat turbah turun ke bawah. Saat berkeliling dia mendengar ada suara rintihan menangis. Ditaruh telinganya di bumi, ingin dengar dari mana ada suara itu. Diselusuri, sampailah ke tempat di rumah yang sudah tua, gubuk reot. Begitu diintip pada seorang ibu tua dengan beberapa anak. Begitu diketok pintunya, dibuka, Bu, kenapa anak-anak pada menangis? Kata ibu bilang, anak saya lapar, Pak. Itu yang dimasak ibu apa? Ya, pelan-pelan dia ngomong, yang saya masak batu buat menghibur anak saya. Ya, saya bilang sebentar lagi mateng, nak. Jadi dia diam. Oh nggak mateng-mateng, nangis lagi. Bapaknya kemana, Bu? Nah inilah kerjaan Presiden Umar bin Khattab. Bapaknya diajak perang, begitu meninggal anaknya nggak diurusin, nangis Pak Presiden Umar. Pulang masuk istana, dia bawa gandum 2 karung, kata pembantu, Tuan biar aku yang pikul. Kau tidak akan sanggup memikul dosaku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa ke rumah tadi, dimasak oleh Sayyidina Umar, dikasih makan. Kata ibunya bilang, kalau saja Presiden Umar pemimpin kami seperti Bapak, rakyat tidak ada yang kesulitan, rakyat tidak ada yang kesusahan. Emang Bapak siapa? Saya Presiden Umar. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sosok pimpinan yang ideal. Maka waktu Umar bin Ajis sedang asik bekerja di ruang kerjanya, sedang lembur, ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya, Paman. Kamu datang urusan rumah tangga atau urusan negara? Saya datang urusan rumah tangga, Paman. Dibukakan pintu, masuk sampai dalam ruang kerja Pamannya gelap. Akhirnya ditanya, Cing, ayah naon sebabnya, Paman? Tadi dari luar saya lihat terang, kok sekarang gelap. Kamu datang urusan rumah tangga, kalau Paman terangin, berarti Paman korupsi minyak negara. Subhanallah. Ini keimanan. Ya. Maka iman artinya ingat Islam sebelum berbuat. Ya, itulah yang namanya iman. Jangan sudah berbuat baru ingat Islam, akan kembali namanya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita juga pemimpin, pimpin istri, pimpin anak, minimal mimpin diri kita sendiri, akan dipertanggungjawabkan mata kita. Yang kita lihat sehari-hari apa, ditanya kaki kita melangkah kemana saja, tangannya kita kerjakan apa saja, dipertanggungjawabkan. Ya. Jangan sampai nanti kita tergolong umat yang tertipu. Sebab menurut baginda Nabi kita Muhammad SAW, ni'matani maqbulun fihi makasir minan nas as-sehat wal faragh. Ada 2 nikmat kata Rasulullah yang membuat umatku tertipu. Nikmat apa 2 itu? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Waktu kaki masih kuat, berdiri bisa melangkah, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba digotong orang ke masjid. Ke masjidlah kita sampai tua, jangan sudah tua baru ke masjid.
Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Wajar kalau pemimpin beriman, pemimpin yang takut dengan Allah akan mendapat naungan perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat nasrafi ibadatillah. Sosok pemuda yang tumbuh taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang cerita, Ustaz, itu orang sholatnya 5 waktu selalu berjamaah. Saya bilang cakep loh. Kalau saya ketemu sering lebih puasa sunnah, luar biasa. Hampir setiap hari kalau saya dengar itu subuh suaranya keluar tilawah Quran. Yang kayak begitu yang hebat, saya bilang. Lalu saya tanya, kira-kira umurnya berapa? Ada kali 71. Oh wajar, saya bilang. Wajar. Yang luar biasa bukan 71 tapi 17. Betul nggak Pak? Darahnya masih panas, masih asik nongkrong, gonjreng, kebut-kebutan, ditinggalkan kesemuanya itu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka itu adalah penerus regenerasi untuk masa depan. Jadi kalau Bapak ingin tanya 10 tahun, 20 tahun bagaimana nanti di komplek ini, jawabannya di remaja kita Pak, di anak-anak kita. Kalau karpet buat sujud udah gak enak, keras di jidat, sound system kayaknya kurang enak, kurang lembut, kita gampang cari, seminggu juga dilelang, selesai, beres. Betul gak Pak? Tapi kalau pimpinan dan Islamnya tidak ada, imam tidak ada, kemana kita mau cari? Padahal pemuda adalah subbanul yaum, rijalul ghad, terus generasi untuk masa depan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara pemuda ibadah, pemuda yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pernah menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sosok pemuda yang beriman. Ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Kami telah ceritakan kepadamu ya Muhammad. Dan ini cerita yang sebenar-benarnya. Nabahum bil haqq. Apa yang diceritakan Allah kepada Nabi? Kata Allah bilang, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sosok pemuda-pemuda yang beriman. Wajibnahum, dan kami tambah petunjuk hidayah buat mereka. Jadi yang diceritakan Allah kepada Nabi sosok pemuda-pemuda beriman. Di dalam Al-Kahfi itu Pak, siapa sosok pemuda yang diceritakan? Yaitu yang diceritakan bisa ada 3 orang, yang kesatunya anjing. Ada juga yang diceritakan 5 orang, yang kesatunya anjing. Tapi 7 orang, yang kesatunya anjing. Yang diceritakan Nabi sosok pemuda itu pada Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabatna ala qulubihim, dan aku teguhkan hati-hati mereka. Iqamu, tatkala mereka berdiri, faqalu, lalu dia berkata kepada Raja Diyanius waktu itu, Rabbana Rabbus samawati wal ardh. Kami tidak akan menyembah berhala kalian, karena Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit dan bumi. Subhanallah. Itulah sosok pemuda. Artinya teguh, istiqomah. Sampai diceritakan pemuda tersebut dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dipenjara, lari dan masuk ke gua. Sama Allah ditidurkan di dalam gua tersebut Pak. Begitu menusin bangun, pada bertanya berapa hari ya? Berapa jam kita ketiduran? Akhirnya
ayahnya salah bilang, kita kan lapar, sudah kamu keluar tapi diam-diam ngumpet-ngumpet, jangan sampai ketahuan Raja Tiberius. Ya, waktu itu di Romawi. Kalau ketahuan nanti kita ketangkep. Pas begitu dia belanja, bayar uang, diketawain oleh pedagangnya. Ternyata uangnya uang kuno, ya. Uang lama yang sudah tidak laku, yang beredar, dan ternyata dia ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di goa. Subhanallah. Itulah surah Al-Kahfi, Pak. Ya. Maka kalau bisa dan harus kita bisa, ya, kata Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi, ya, fi yaumil jum'ati, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ado'a lahu, ya, minan nar, Allah akan berikan kepadanya cahaya ma baina jum'atain, 2 cahaya antara Jumat ke Jumat. Subhanallah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kira-kira Jumat dibaca nggak di surah Al-Kahfi? Mulailah dari sekarang. Ya. Dan kalau bisa usahakan dari surah Al-Kahfi saja, ya. Kita tilawah, cuma setiap hari Jumatnya kita khususkan baca surah Al-Kahfi dari hari ke hari. Jangan Al-Quran dibaca cuma Ramadan doang. Selebihnya dijadikan pajangan, sumpah jabatan, buat nakut-nakutin tuyul. Jangan. Jadikan Al-Quran itu kalau perlu seperti kita ngopi, Pak. Kok pusing kenapa ya, dia enak bener nih? Oh, belum ngopi, begitu ngopi hilang pusingnya. Nah, jadikan sugesti yang baik seperti itu. Oh, nggak enak kayaknya gimana ya? Oh, belum baca Al-Quran, segera baca Al-Quran. Itu sugesti yang baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, nas'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Jadikan Pak putra putri kita, aset-aset Bapak dunia akhirat, ya. Sebab kalau kita tutup mata kan putus dengan apa yang ada di dunia, kecuali 3. Salah satunya adalah awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh, yang soleha. Bukan anak-anak kita yang sukses dunia, yang setiap bulan nyetor, ya, kasih sayang dengan bapak ayahnya 1 juta, bukan. Tapi anak kita yang setiap hari Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi maaf, memang ini dunia sudah materi. Kadang-kadang anak yang soleh, yang soleha, yang bokeh, suaranya nggak didengar oleh bapak ibunya. Betul nggak kira-kira Pak? Ya. Betul atau tidak Pak? Kayaknya yang benar yang berduit aja. Walaupun salah benar itu adiknya. Kenapa tiap bulan nyetor? Ya. Tapi kalau anak kakaknya bokeh, padahal tiap hari luar biasa, walaupun dosa bapak ibunya 2 truk habis dengan anak yang soleh-soleha, karena dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau anak kita dan juga sukses, agamanya bagus, ini yang kita cari. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh tengok itu surah ke-40 ayat 8. Allah berfirman di situ, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Al-ayat. Ya Allah, kumpulkan mereka di surga Aden, sebagaimana Engkau sudah berjanji pada mereka yang soleh, mereka yang beriman, min abaihim, bapaknya beriman, wajwajihim, istrinya juga beriman, wa dzurriyyatihim, dan seluruh anak keturunannya yang beriman, kumpulkan di surga Aden bagaimana mereka dulu pernah kumpul di dunia. Subhanallah, ini Pak keluarga yang sukses. Dunia kumpul, di
di surga ada ngumpul lagi. Ya kalau kita lihat potret kehidupan sehari-hari bagaimana kira-kira Pak? Ada bapaknya rajin ke masjid, mau memakmurkan masjid, punya istri wajahnya nggak pernah basah, kena air putih. Istrinya rajin menghidupkan majlis taklim, punya suami 200 meter dari rumah ke masjid gak nyampe-nyampe. Suami istri rajin ibadahnya, punya anak 3, yang satu kena narkoba, yang satu kena pergaulan bebas, yang satu kena alkohol. Padahal ini aset kita dunia akhir. Kita boleh marah Pak. Ya, kalau ada orang rusakin masjid, ya, kita tuntut ke pengadilan, kena dia vonis berapa tahun. Tapi kita sering tidak marah. Karena anak-anak kita banyak yang menghancurkan agamanya sendiri. Betul atau tidak Pak? Anak kita tidur, kita bangunin, kita tidak bangun, kita gendong. Kenapa? Kita cuma terbakar, dia tidak kena terbakar. Tapi kenapa api neraka dibiarkan anak tidur tidak bangun subuh? Ini PR buat kita. Kewajiban kita adalah Tuhan satu, wahyu. Nah, jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Apalagi sekarang, masya Allah, pergaulan seru. Selalu bergaulan sekarang. Maka antar kalau anak kita di pondok enak Pak. Tapi kalau anak kita sekolah umum biasa pulang jam 2, jam 3 belum pulang, berada di HP, begitu kita telepon, berdering nggak diangkat, kita WA nggak dibaca, begitu pulang kita tanya, ada baterainya habis, padahal masih ada. Masya Allah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang kedua. Maka lahirkan calon-calon regenerasi masa depan. Mereka kita siapkan untuk menteri-menteri di 10 tahun yang akan datang. Kita siapkan pejabat-pejabat di 10 tahun yang akan datang. Kalau perlu kita siapkan presiden kita 10 tahun yang akan datang. Presiden yang hafid dan hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Semua ada. Itu nomor 2. Masuk nomor 3. Siapa nomor 3 yang mendapat perlindungan naungan Allah Subhanahu wa taala? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya gandrung terikat dengan masjid. Subhanallah. Ya enak ya kalau berjamaah gitu. Walaupun ada di masjid, ada di kantor badannya, tapi otaknya di masjid. Bagaimana memakmurkan masjid, lalu yang dipikirkan. Bagaimana jamaah yang ada jumlah 100 kakak bisa masuk ke masjid, itu yang dipikirkan. Selalu terikat dengan masjid. Gak enak kalau yang nggak ada di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang selalu ada di masjid itu orang yang salah satu beriman. Coba lihat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kalau kamu lihat orang yang beriman, lihat aja demen gak sama masjid gitu. Kalau orang beriman di dalam masjid itu kayak ikan lagi ada dalam akuarium, ada di dalam air. Tapi kalau dia gak betah di masjid, udah kayak ikan bergelepak-gelepak di luar air. Jadi karena masjid, ya, rumah Allah ini sebagai rumah kita sendiri. Kalau rumah kita gak enak, jelek, apalagi masjidnya kan begitu Pak. Karena yang ngasih rezeki buat kita kan Allah. Nah ini rumah Allah, jangan lebih jelek dari rumah kita. Harusnya masjid lebih bagus daripada rumah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Cinta masjid itu menjaga berjamaah. Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, ayyul amal ahabbu ila Allah. Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Ini orang cerdas Pak, ya. Yang ditanya amalan yang dicintai Allah, sebab amalan kan banyak. Kayak sekarang ini kita lagi mengkaji di selesai subuh, amalan, puasa amalan, bersedekah juga amalan, ya. Sholat duha amalan. Tapi Abdullah bin Mas'ud nanya amalan yang dicintai Allah apa? Apa jawab Nabi? Qala
as-sholatu ala waktiha, sholat di atas waktunya. Kalau ini yang kita pegang saja, zuhur jam 2 juga masih zuhur, berarti sholat masih di atas waktu. Tapi yang dimaksud adalah as-sholatu li awali waktiha, sholat di awal waktunya. Bagaimana bisa sholat di awal waktu? Hanya dengan berjamaah. Kalau di rumah mah ada aja Pak. Begitu sudah beres wudhu, datang tamu ngobrol akhirnya. Ya, betul nggak Pak? Kira ada aja urusannya. Ya. Begitu ngambilnya wudhu, ya cucu kita lah yang macam-macam ada urusannya. Hanya dengan berjamaah di masjid kita bisa menjaga sholat berjamaah. Apalagi yang bertetangga dengan masjid. Hati kurang sempurna sholatnya kalau dia tidak sholat di masjid. Jadi nomor 3, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu nomor 4, nah ini baru 2 deh Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 pribadi nih. Ya, yang dilihat oleh nomor 2, nomor 4 orang yang berdua. Apa kata Nabi sini? Rajulani tahabban fillah. 2 orang yang bersahabat, 2 orang yang berkasih sayang, yang terikat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Mereka bersatu karena Allah, walaupun mereka harus berpisah, perpisahannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kayaknya dekat benar sama dia satu angkatan, salah. Ya. Kayak kamu akrab benar sama dia, yang namanya juga satu suku, keliru. Ya. Yang mendapat perlindungan Allah bukan karena satu sukunya, bukan karena satu angkatannya, tapi mereka betul-betul terikat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kamu juga dekat benar sama dia, masya Allah. Saya sedih benar, dia udah mulai nyimpang. Saya udah ingetin, tapi keseringan terus saya ingetin malah galakan dia. Nah daripada saya ke bawah, udahlah saya pisah aja. Boleh Pak, tapi karena Allah. Kebanyakan kan kita bukan karena Allah, terpisah karena urusan dunia. Belum dengan kita lagi dia, gue pinjam duit 500.000 aja nggak dapat. Wah, urusan dunia itu. Betul atau tidak Pak? Urusan dunia. Maka ikatan kita hanya kepada Allah, kepada manusia itu wasilah saja. Ya. 2 sahabat ya, yang terikat cintanya karena Allah. Dia berkumpul ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Kalaupun berpisah, perpisahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Nah, ini kalau kita lihat dalam kehidupan, hampir mayoritas perpisahan itu karena dunia. Percaya deh. Kenapa kamu tidak antar sama dia? Gue pinjam mobil aja nggak boleh, alasan kuncinya lupa lah. Ada yang beda Pak, tapi bukan sini. Ini zaman Jepang, sini mah nggak beda. Masya Allah, urusan dunia. Makanya saya ingat benar salah satu ceramah Abi bilang bahwa kalau ada orang nyender dengan kursi, dia pasti akan ketakutan. Tapi kalau kursi nyender sama dia akan tenang. Gitu. Kalau kita nyender sama kursi, takut begitu kursi dari orang kita kejebak, bisa jatuh, betul tidak Pak? Tapi kalau kita diri yang tegak, kursinya dari kita, siapa yang mau ambil, nggak akan rasa takut. Maka kalau orang Allah sama pegangannya sama Allah, nggak akan pernah takut tentang dunia ini. Gitu. Biasa, yang setan kan kerjanya nakut-nakutin kita Pak. Betul nggak Pak Kira? Itu kerjaan setan, nakut-nakutin kita. Pedagang takut rugi, anak selesai mau kuliah begitu lulus takut cari kerjaan susah, betul tidak? Itu kerjaan setan. Maka kalau kita punya rasa takut di hati, berarti kita sudah masuk kurikulum setan. Alhamdulillah, hati-hati. Nah itu, nomor berapa tuh Pak? 4. Nomor 5 ini.
Rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada seorang anak laki-laki yang diajak zina oleh perempuan, ya. Dia bangsawan, punya kedudukan, wajamal, cantik, lengkap gak? Udah lengkap bener dah. Udah punya kedudukan, pejabat, cantik, kan enak nih. Diajak bergaul kayak orang umumnya, bandel-bandel itu, diajak zina. Apa dia bilang? Faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak bilang gue takut keciduk Pak RT, gue takut keciduk ke suami lu. Enggak. Yang dia bilang apa? Akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu Nabi pernah berikan nasihat kepada Abu Hurairah, apa kata Nabi? Takil maharim takuna abadan nas. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada yang haram-haram, takuna abadan nas. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling tertinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berat Pak, tapi Bapak masih ada bisa tahajud tiap malam. Puasa sunnah juga berat, tapi Bapak ada yang sanggup tanggal 2 Syawal berpuasa. Betul tidak Pak? Sedekah juga berat, tapi masjid yang boleh tambah miliaran harganya. Ternyata yang berat bukan itu, tapi takut kepada Allah, takut kepada yang haram-haram. Kita datang subuh ikut kajian untuk memasukkan rasa takut kepada Allah. Kita sholat berjamaah untuk memasukkan rasa takut kepada Allah. Tapi takutnya belum ada, berarti kita sedang dipermainkan setan. Naudzubillah. Pada tiap Jumat didengar itu di telinga kita, ya, untuk takut kepada Allah sebagai rukun khutbah Jumat, mengingatkan takut kepada Allah. Tiap Jumat didengarkan untuk takut kepada Allah, tapi takutnya nggak ada. Mau tunggu berapa Jumat lagi baru takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang Pak, kalau sudah takut sama Allah beres urusannya, nggak bakal bikin konsumen rugi. Betul nggak Pak kira-kira? Nggak bakal. 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo nggak bakal turun omnya. Pejabat juga sudah takut sama Allah. Tenang, nggak bakal ada korupsi, nggak akan ada manipulasi. Istri kalau sudah takut sama Allah, suami dinas jauh juga anteng, tenang. Kenapa? Dia pandai menjaga amanah. Betul Pak? Anak juga begitu, kalau sudah takut sama Allah, nggak mungkin durhaka sama ayah dan ibunya. Maka takut kepada Allah harus dijadikan fondasi buat anak-anak kita, untuk diri kita pribadi. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, bukan karena dunia dia takut, bukan karena takut keciduk, bukan karena takut ketahuan, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Contohnya siapa itu? Nabi Yusuf alaihis salam. Makanya Pak, adopsi anak hati-hati tuh, ya. Ada orang suka adopsi anak, hati-hati. Itu hukumnya diharamkan. Karena dia bikin hukum sendiri, yang tadinya dia bukan muhrim jadi muhrim. Betul nggak Pak? Ya, misalnya kita ambil anak kita adopsi, anak perempuan, misalnya begitu tumbuh remaja kan dia bukan anak kita, bukan kita boleh nikahin dia, betul tidak? Ya, ayo jadi kayak muhrim berdua, maka tidak sedikit banyak yang bermasalah. Apalagi jatuh nikah, binnya diumpatkan pakai bin bapak angkat, jadi kegansat, zina selamanya itu untuk jawab apa kita? Ya, boleh adopsi anak, tapi bawa terus nama anaknya itu dengan bapaknya digandeng binnya, jangan bin kita. Nabi ditegur Muhammad waktu Zaid itu diangkat anak dari binnya Muhammad, tegur. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan main-main urusan anak angkat. Nah, contohnya itu Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil dibeli dia,
di pasar oleh raja, dibawa ke anak diangkat. Emang waktu itu si Juleha ya masih kecil, gak nafsu. Begitu tumbuh remaja, masya Allah ganteng banget. Ya. Akhirnya lagi sendirian dikunci pintu semua di dalam, tinggal berduaan. Ya dirayu oleh si Juleha. Dari kanan Yusuf bilang nahi, dari kiri dibilang la. Begitu dari depan sorry, lari Nabi Yusuf, dipegang kena pak bajunya robek. Bapaknya pas pulang ditangkap 7 tahun di penjara karena difitnah ingin menzinai ibu angkat Siti Julaiha. Cuma hebatnya Nabi Yusuf keluar dari penjara pakai dasi, main di gedung MPR. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Beda dengan Yusuf sekarang. Pakai dasi dulu, main di gedung MPR, main di istana, belum selesai di penjara ujung-ujungnya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi jamaah yang didengar Allah itu nomor 5. Nah ini nomor 6 nih. Ya, sebentar lagi kita selesai masuk waktu ya Pak Sunnah. Apa nomor 6? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah, sedekah itu disembunyikan, paha disembunyikan, sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Sembunyi sedekahnya, luar biasa. Ya. Kalau di zaman sekarang kan enggak, apalagi masjid kurang adil Pak. Dari Bapak Yusuf 2 juta Al-Fatihah. Dari Bapak Joko 1 juta Al-Fatihah. Dari Bapak Roli 50.000. Dari Bapak Aku 20.000. Enggak ada Al-Fatihah. Al-Fatihah mahal banget gitu. Jutaan harganya begitu. Boleh nggak dibacain? Boleh, asal tidak minta. Ini kan kagak. Dari siapa Pak? Dari sudah putih namanya. Dari blog ini nomor sekian. Ya ketahuan orang. Boleh utamanya ketahuan ya, blok ini ketahuan, nomor sekian ketahuan. Ya, jadi subhanallah disembunyikan paha. Ya. Ya. Kita sebulan yang lalu itu baru di-training oleh Allah. Dalam rangka apa Allah men-training kita? Untuk mengambil karakter Allah. Ya. Apa yang kita ambil dari karakter Allah sebulan puasa kita? Allah tidak makan, Allah tidak minum, tapi kan Allah kasih kita makan dan minum, betul apa tidak Pak? Itu yang ditanya dengan Allah, nggak enak lapar, nggak enak haus, tapi lapar haus kita maghrib selesai. Saudara kita sampai sekarang banyak yang kelaparan. Kita bisa nggak jadi tangannya di atas? Maka saya sering bilang di mana-mana Pak, umat Islam kalau perlu harus kaya. Kalau tidak kaya, susah kita jadi tangan di atas, di bawah dulu. Betul atau tidak Pak? Kalau nggak kaya, nggak punya duit, bagaimana mau pergi haji? Mau berenang? Betul ya Pak? Harus kaya. Tapi saya ingat banget kalau bicara haji, kata guru saya, supaya cepat pergi haji, yang penting hafalin 2 surat. Surat rumah sama surat tanah, beres. Itu aja. Surat rumah sama surat tanah, beres, itu cepat pergi hajinya itu insya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang sedekahnya disembunyikan sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, itu akan dilindungi, akan mendapat naungan Allah nanti dari kiamat. Subhanallah. Maka Bismillah. Penyesalan orang terkala dia meninggal bukan karena dia tidak silaturahim, bukan karena dia tidak sholat, tapi kenapa? Tidak sedekah. Maka dia minta kalau perlu dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk sedekah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada Nabi punya sahabat. Waktu itu sholat subuh Nabi nggak lihat Pak. Nabi tanya ke sahabatnya, kemana sebulan? Nggak tahu ya Rasul. Siapa yang tahu rumahnya? Dianterin sampai di rumahnya. Ternyata masih ada bendera kuning. Begitu ketemu sama seorang perempuan yang ditanya, ternyata sahabat Nabi sudah meninggal.
meninggal. Yang ditanya bukan istrinya, baru tadi dimakamkan sore. Nah kebetulan ya Rasul, aku ingin tanya, apa yang kau tanya? Suatu suami saya meninggal, suami saya berteriak dengan 3 hal. Apa teriakan suami kamu? Aduh, kenapa tidak yang bagus? Aduh, kenapa tidak yang jauh? Aduh, kenapa tidak yang banyak? Itu yang aku mintanya padaku ya Rasul. Oh, waktu itu suami kamu diperlihatkan oleh Allah. Pernah cerita sama saya waktu mau makan, ada pengemis, akhirnya dibagi separuh, diperlihatkan kepalanya, maka dia bilang, aduh kenapa gak yang banyak? Saya ngertinya. Kemudian dia teriak juga, kenapa tidak yang bagus? Pernah suami kamu mau ke masjid musim dingin, pakai 2 baju, di luar itu baju jaket yang jelek, jadi begitu di jalan dia orang menggigil kedinginan, dibuka baju dikasihlah orang yang menggigil kedinginan, diperlihatkan juga oleh Allah pahalanya. Dia berteriak, kenapa gak yang bagus? Lalu dia berkata, kenapa tidak yang jauh? Perjalanan suami kamu setiap sholat berjamaah diperlihatkan oleh Allah, maka dia berteriak, kenapa gak yang jauh? Bapak tahu perjalanannya kurang lebih 1 jam perjalanan sholat berjamaah. Dia berteriak, kenapa gak 2 jam aja? Lah kita cuma berapa menit lari Pak? Berapa menit dan kembali? Pakai motor gitu. Ya saya manasin mobilnya 10 menit. Baru manasin mobil 10 menit. Kemarin ini 20 menit, setengah jam. Masya Allah. Ayolah sama-sama kita makmurkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tanya ke Mas Arif setelah ketemu di BRI, ya. Di sini satu-satunya masjid yang saya datangi, yang sering saya kunjungi, baik itu Jumatan, baik itu kuliah subuh, yang ada tahfidz Quran. Mudah-mudahan ini bekal-bekal pahala Bapak di akhirat nanti. Ya. Insya Allah, makanya jangan sulit Pak, jangan malas jadi donatur terus, luar biasa. Bisa dikatakan di Depok cuma di sini yang ada tahfidz Quran, pendidikan tahfidz Quran yang ada di masjid. Yang biasa ada pondok-pondok pesantren ini kan masjid yang mola, betul tidak Pak? Itu subhanallah. Jangan lepas, terus bersambung. Insya Allah dia akan berikan mahkota istana buat Bapak yang ada di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah yang bukan yang terakhir. Apa yang terakhir? Rajulun zakarullah khaliyan fafadat aina. Orang yang tatkala ingat kepada Allah khaliyan, dalam kesunyian, dalam kesendirian, fafadat aina, berlinang air matanya. Luar biasa. Lagi tahajud, selesai berzikir, berlinang air mata. Terbayang lukisan waktu remaja, terbayang bagaimana dewasa kita sebelum rumah tangga, terlihat seakan-akan ada di depan kita, berlinang air mata, takut kena Allah. Kadang-kala maaf, ini bukannya salah. Kalau dikumpul rame-rame di ribuan orang, di majlis zikir, dipimpin oleh ustaz, baru bisa nangis. Waduh, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu, baru bisa nangis. Begitu pulang ditanya sama temennya, lu nangisnya keren banget lah. Ya gua kagak enak lah, kita belajar bertujuh. Kalau berenang gua nangis, dia mau ikutan aja nangis. Jadi nangisnya karena temennya Pak. Ya, Masya Allah. Salah nggak Ustaz? Nggak salah. Sarana latihan, betul atau tidak Pak? Sarana latihan supaya nanti tatkala kita lagi tahajud sendirian, kita bisa berlinang air mata. Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Yuk kita pacu dari 1 sampai 67, kita berusaha ada di dalamnya. Syukur-syukur kita bisa menjadi orang yang ke-7-7-nya. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir pesan saya satu, yuk jangan lupa setiap Jumat amal itu yang namanya surah Al-Kahfi. Baca setiap hari Jumat. Pak,
Jumat sulit, ya malam Jumat lah kita baca. Karena kalau sudah pada asar itu sudah masuk Jumat. Makanya kalau ada orang yang meninggal, walaupun hari Kamis tapi pada asar, dia masuk kategori meninggalnya hari Jumat. Hari Jumat Pak meninggalnya, tapi sudah lewat asar, kategori hari Sabtu. Jangan keliru gitu kita. Ya, karena hitungan kita adalah Hijriah. Makanya asar terakhirnya kita menyembelih hewan korban. Betul tidak? Dari tasnik itu di asar. Kenapa? Karena perhitungan waktunya di asar. Ya, makanya sebaik-baiknya menghidupkan malam tahun baru Islam, bisa kumpul asar berjamaah, maghrib berjamaah. Di situ kita doa akhir tahun, doa awal tahun, bukan di tengah malam. Karena jam 12 itu hitungan Masehi, betul tidak Pak? Karena kita kadang-kadang memang sudah terjajah Ahad dari Minggu, betul tidak Pak? Maka sebaik-baik muslim jangan bicara Minggu, Ahad. Ya, kita sudah terjajah. Sebetulnya nama hari dari Islam loh Pak. Coba perhatikan. Hari Ahad hari pertama, hari Senin jadi Senin, betul nggak? Selasa hari yang ketiga, Rabu itu hari keempat, Khamsah hari Kamis itu hari kelima. Coba kita terjajah. Nah, hari namanya hari Jumat disebut di dalam Quran. Kemudian apa? Sabtu ketujuh hari Sabtu itu. Coba kita sudah terjajah hilang. Sedangkan Minggu nama pendeta Yahudi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini saja yang saya titik beratkan. Baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat karena kita mendapatkan cahaya Jumat ke Jumat, insya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian kita ini akan mengantar kita untuk mendekatkan diri untuk lebih bermotivasi lagi untuk berjamaah kita di dalam masjid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an bil ilmi wal Qur'an. Rabbana lana nurana wa lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana li wa li walidayya innaka rabbana shaghira rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Pondok Pesantren Tafis Kutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Alhamdulillah sangat mengena buat kita semua. Tadi walaupun udah doa nggak apa-apa, saya nanya ya Ustadz. Gini Ustadz, apakah terkait tadi anjuran kita di setiap hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi? Yang saya pahami juga di hari Jumat itu ada anjuran kita membaca surat Yasin juga ya Ustadz. Nah itu apakah betul juga gitu, ada anjuran juga kita untuk membaca surat Yasin? Dan kemudian bagaimana membagi waktunya gitu, baiknya gitu, untuk membaca dua surat itu gitu. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebaiknya memang ini tuntunan ulama ya, hari Jumat ataupun malam Jumat kita baca 3 surah Pak. Kita baca surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, digandeng. Iya, 3 surat gitu. Ya. Karena surah Yasin juga dibaca Jumat itu anjuran adalah minul qabri, akan mendapat cahaya di dalam kubur kita. Ya. Nah, surah Ar-Rahman itu menunjukkan salah satu kita bersyukur kepada Allah, sebab isinya selalu diingatkan Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat mana lagi ya kau dustakan. Jadi selalu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya. Selalu juga menjadi hamba Allah yang selalu berharap daripada kubur-kubur kita yang bercahaya. Dan dengan Al-Waqiah itu kita diajarkan bagaimana
untuk selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam teguh keimanan. Maka sebaiknya emang digandeng. Surah baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah itu digandeng aja. Pak, kalau nggak digandeng bagaimana? Ya boleh, kita atur aja. Misalnya kita punya waktu malam nih baca surah Yasin malam Jumat, habis sholat maghrib sampai isya, ya. Bisa juga habis subuhnya kita baca misalnya surah Ar-Rahman, ya. Kita lanjutkan lagi habis asar atau dibarengin dengan Al-Waqiah. Itu tergantung kita membedakan waktunya. Yang penting itu anjuran baca surah Yasin juga luar biasa, Pak. Ya, sangatlah bagus. Bapak pernah silakan baca tafsir Al-Azhar tentang surat Yasin. Ya, saya begitu baca ternyata bukan yang tadinya orang Muhammadiyah anti dengan Yasin, tapi orang meninggal. Bahkan Buya Hamka di situ menceritakan waktu dia mau ke kamar pamannya yang sakit, katakanlah pamannya di ruang sakit kamar 17, dia melewati ruang kamar 14. Orang lagi pada menangis karena bapaknya dalam keadaan sakaratul maut. Kata Buya Hamka, masuk, jangan begini caranya, kita bacain surat Yasin. Begitu dibaca surat Yasin, gak lama beliau meninggal. Hitungan menit itu adalah membimbing, memudahkan untuk dalam kuburnya. Jadi cakep sekali. Makanya kalau ada orang anti Yasin, saya juga bingung, karena Yasin itu bagian dari Al-Quran. Ya. Kalau dicari larangannya, nggak ada kata kamu buat berjengkel juga, ya. Tapi kita hanya pandai-pandai menghormati. Jadi kalau anda mau baca surat Yasin, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Yang penting saya tetap baca itu. Nah, jadi manetnya kita sendiri yang manetnya. Yang penting itu sama-sama anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Mas Syafii. Silakan. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, ini mungkin anak juga dari teman saya berkaitan dengan anak angkat tadi. Jadi beliau ini dulu tidak punya anak, terus mengadopsi seorang anak lagi. Nah sekarang ini sudah remaja, sudah 20 tahunan. Iya, baik. Nah pada umumnya suami istri ini berpisah setelah anak angkat ini. Nah, ada kekhawatiran dari si suami ini, anak ini masih sama istrinya. Nah itu pernah dicoba untuk dibalikan lagi kepada orang tuanya aslinya. Anak ini nggak mau. Nah untuk menyikapi ini, Ustaz, seperti tadi itu, supaya tidak ada fitnah, itu gimana ya menyikapinya? Iya. Kasih Ustaz. Ya, baik Pak. Yang pertama, menyikapi hal seperti itu memang itu hal yang memang agak tragis dan memang sulit, Pak. Maka sejak ngambil itu udah jangan dipisahkan dari bapak kandungnya. Jadi begitu dia sebelum masuk balik itu sudah dikenalkan. Itu caranya. Kan sekarang ini berbeda. Kadang bisa kabur dari rumah, begitu mau nikah baru dikasih tahu bapaknya. Yang akan jadi wali. Betul atau tidak? Kabur, pernikahan nggak jadi. Justru oleh karenanya Islam, kejujuran itu memang pahit, tapi akan membawa kemanisan di belakangnya. Jadi solusi yang terbaik dari awal. Ini buat pelajaran kita. Kalau sudah dewasa, yang mau nggak mau dia akan mendapatkan kepahitan karena nggak siap, gitu. Nggak siap. Dikatakan sesungguhnya saya bukan bapak kandung kamu, bapak kandung kamu adalah segini. Ya, nggak siap. Nah itulah hidayah. Itu juga kasus banyak Pak, tanya-tanya. Jadi ada seorang ibu datang mau nikah, bingung, ya. Ini anak kalau dikasih tahu kabur, udah kelihatan gejalanya. Memang tidak lain adalah doa, doa, tapi tetap kita ikhtiar dalam rangka memberikan cerita yang sebenarnya. Ya, kenapa kamu bisa di sini? Kenapa ayah kamu sampai menyerahkan? Itu harus diceritakan dengan dasarnya itu. Memang bukan hal yang mudah kalau sudah dewasa, berat sekali. Karena itu mental ya, dengan pergaulan dia dengan teman-temannya, yang dimana temannya kuliah sudah tahu bapak kandungnya si A misalnya kan, tiba-tiba ternyata menjadi anak angkat, ya. Karena anak angkat itu kan tidak dapat hak waris Pak. Ya. Walaupun sebaik-baiknya anak angkat, tetap aja nggak punya hak waris. Karenanya bapak yang baik supaya anak itu dapat bagian bagaimana? Ya kita hibahkan waktu kita masih hidup itu. Nah,
Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, intinya yang kita garis bawahi, walaupun berat, walaupun pahit, tetap jangan sampai ditutupi. Karena apalagi anak perempuan, ya, akan nikah jadi punya wali, ya, walinya itu harus benar bapak kandungnya, ya. Pak, kalau saya bapak kandungnya nggak ketemu, yang penting udah dicari, gitu. Nanti bukan dari bapak yang angkat, jadi wali hakim, ya. Dan ini kasus Pak, kasus di mana-mana terjadi. Makanya saya selalu mengarahkan kepada jamaah saya yang pengen punya anak, ya, mau adopsi anak, ya harus dari cerita dari awalnya. Nggak bedanya pembagian waris. Pembagian waris bagi keluarga kita bagi sama, itu nggak bagus dalam Islam. Ya. Kenapa? Sebab Islam bukan sekedar mengajarkan hukum, tapi mengajarkan akhlak, gitu. Supaya bagi sama bagaimana? Dikasih dulu untuk hak-haknya. Misalnya yang laki dapat 4, yang perempuan dapat 2, dikasih tahu dulu. Nanti begitu digabung lagi, baru dibagi sama. Artinya apa? Adik atau kakak yang perempuan tahu saya dapat sekian karena akhlak kebaikan kakak atau adik saya yang laki-laki meridoi, mengikhlaskan bagiannya diberikan kepada saya, gitu. Jadi menanamkan akhlak itu paling penting banget. Jadi Islam bukan sekedar berbicara hukum, tapi juga untuk akhlak. Maka kalau ada bagi rata, itu dalam Islam tidak dibenarkan. Yang dibenarkan, serahkan dulu hak-hak mereka. Dan kedua, udah dewasa dibalik, baru dibagi kumpulin lagi, baru bagi rata. Jadi artinya itu akan tumbuh kepada ayat perempuan. Saya kalau nggak ada kebaikan kakak saya atau adik saya laki, saya tidak bisa punya rumah. Itu akhirnya menanamkan akhlak, akhirnya budi itu akan tertanam. Baik Bapak, silakan barangkali ada yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.